Terbukti ada unsur kelalaian pada kematian dosen Universitas 17 Agustus Semarang. Polisi akhirnya menetapkan AKBP Basuki jadi tersangka. Dia dijerat dengan pasal berlapis dalam kasus kematian dosen di kamar. Direktorat Kriminal Umum Polda Jateng menetapkan AKBP Basuki sebagai tersangka dalam kasus kematian dosen Universitas 17 Agustus, Dwinanda Linsia Levi. Penetapan tersangka mengacu pada adanya unsur kelalaian yang dilakukan AKBP Basuki pada kematian korban di kamar kostel pada November. AKBP Basuki juga dijatuhi sanksi pemecatan, akan kembali diperiksa penyidik sebelum adanya putusan banding dari Mabes Polri. Kita akan tetap mengacu kepada prosedur masalah penyidikan, ya. Siapapun orang yang telah ditetapkan tersangka, kita akan lakukan proses penegakan hukum, administrasi penyidikan, kemudian kita akan limpahkan ke tahap penyidikan. 306 junto 304, ya, kemudian pasal 359. Tidak melakukan pertolongan kepada orang yang sedang membutuhkan pertolongan kesehatan. Ya, mengabaikan. Untuk mengetahui perkembangan kasus ini, kita sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Artanto. Selamat sore, Pak Artanto. Bagaimana penangkapan kasus AKBP Basuki usai ditetapkan sebagai tersangka? Dan kapan tepatnya akan dilakukan rekonstruksi? Halo? Halo? Silakan, Pak. Selamat sore. Oh ya, oke. Terima kasih Mbak Putu. Polda Jawa Tengah khususnya Direktorat Reserse Kriminal Umum ini saat ini sedang melakukan pemberkasan terhadap AKBP Basuki karena yang bersangkutan ini sudah dinaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka. Dan kewajiban penyidik saat ini adalah melakukan pemberkasan dan apabila berkas itu sudah selesai segera dilakukan pengiriman ke jaksa untuk dilakukan penelitian. Dan penyidik sudah meyakini bahwa AKBP ini diduga telah melakukan pelanggaran pasal 359 KUHP dan pasal 306 ayat 2 junto 304 KUHP. Demikian, Mbak. Kalau rekonstruksi rencananya kapan akan digelar, Pak, oleh pihak polisi? Rekonstruksi ini merupakan bagian dari berkas penyidikan. Oleh karena itu kita akan koordinasi lagi dengan penyidik kapan akan dilakukan rekonstruksi. Waktu dan tepatnya. Sekiranya penyidik yang memahami dan kita akan melihat perkembangannya. Kita menunggu juga informasi dari penyidik kapan akan dilakukan. Baik, Pak, kalau kita lihat tadi juga Bapak sempat sampaikan begitu ya pasal-pasal yang kemudian diberikan atau dijatuhkan kepada tersangka. Kalau dilihat pasalnya ini kan berkaitan dengan kelalaian dan tidak menolong orang yang butuh bantuan. Mengapa pasal itu yang kemudian dijatuhkan kepada tersangka? Apakah kemudian ada kemungkinan penambahan pasal yang lain, Pak? Untuk saat ini penyidik masih meyakini dua pasal itu yang dikenakan karena berdasarkan hasil pemeriksaan, penyelidikan maupun penyidikan dan rangkaian kronologis peristiwa dan dikaitkan disusun berdasarkan kronologis maupun lini masa dan bukti-bukti yang ada bahwa diduga AKBP Basuki ini lalai terhadap orang lain yang membutuhkan pertolongan dan oleh karena itu kita kenakan pasal tersebut. Lantas yang juga menjadi pertanyaan publik adalah berkaitan dengan hasil otopsi dari jenazah korban sendiri. Sudah bisa disampaikan kepada publik hasilnya apa, kemudian penyebab kematian korban ini apa sebetulnya? Kalau hasil otopsi secara teknis itu akan disampaikan penyidik dan juga didampingi oleh dokter forensik. Namun secara umum untuk masyarakat agar memahami bahwa penyebab kematian dari almarhumah adalah karena pecahnya pembuluh darah di jantung sehingga darahnya memenuhi kantong jantung sehingga tidak ada setelah darah itu memenuhi kantong jantung sehingga jantung tidak bisa memompa darah. Demikian. Oke, dari pantauan ataupun juga proses penyelidikan yang sudah dilakukan oleh polisi, tadi disampaikan ada pecah jantung. Apakah ini memang hanya karena sakit atau ada keterlibatan dari AKBP Basuki, Pak? Memang beberapa hari sebelum kejadian meninggalnya almarhumah, ini AKBP Basuki ini sudah membawa korban ini ke rumah sakit dan berobat. Dan pada malam itu
almarhumah ini sebenarnya membutuhkan pertolongan untuk ditolong oleh pihak rumah sakit. Namun AKBP ini tidak membawanya ke rumah sakit. Mungkin karena faktor lain atau mungkin karena AKBP sudah capek, akhirnya ketiduran dan sebagainya. Karena lalainya itu yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran tindak pidana. Oke. Demikian. Baik, sidang etik sudah dilakukan, penetapan tersangka juga sudah dilakukan. Kita tunggu proses selanjutnya. Terima kasih Kombes Artanto, Kabid Humas Polda Jawa Tengah.